Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Hayati dari Fakultas Ilmu Hukum dan Sosial Politik, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, mata kuliah Logika dengan NIM 0539171205. Pada tugas kali ini, saya akan membahas dua poin penting dalam logika, yaitu poin pertama yang akan saya bahas, apa itu term, dan beserta contoh jenisnya. Dan poin yang kedua yang akan jelaskan, yaitu apa itu logika falasi, falasi, dan beserta contohnya juga. Baik, pertama yang akan saya bahas itu yaitu apa itu term. Pada hakikatnya, term merupakan simbol istilah atau sebuah kata yang menggambarkan hasil dari penalaran atau pemikiran logis, sehingga kita mampu menyampaikan konsep atau ide yang sistematis terhadap pendengar atau pembaca itu sendiri. Term merupakan hasil dari ide dan konsep yang merupakan dasar atau bahan mentah yang akan kita olah oleh nalar sehingga membantu kita dalam menyampaikan suatu gagasan. Nah, macam-macam term itu terdiri dari tiga, yaitu konotasi, denotasi, dan hubungan konotasi dan denotasi itu sendiri. Baik, konotasi yang akan kita bahas sekarang. Konotasi merupakan makna tambahan dari sebuah kata, biasanya berdasarkan perasaan, budaya, atau asosiasi tertentu. Bisa positif, negatif, atau netral tergantung pada konteksnya. Nah, kalau contoh dari konotasi itu sendiri, saya akan memberikan contoh pada kata ranjang. Ranjang, konotasinya bisa bermakna hubungan intim atau kehidupan pribadi tergantung konteks itu sendiri. Misalnya, dia sering berganti ranjang. Maknanya bisa saja bukan cuma tidur di tempat yang berbeda, tetapi bisa bermakna negatif sesuai dengan konteksnya sendiri. Terus yang kedua yang akan saya bahas yaitu denotasi. Denotasi merupakan makna asli atau makna yang sebenarnya dari sebuah kata atau istilah tersebut. Denotasi juga dapat diartikan sebagai makna literal atau makna yang terkait dengan definisi kamus dari sebuah kata atau istilah. Nah, kalau contoh denotasi, saya akan memberikan contoh dari kata rumah. Dari kata rumah itu, denotasinya itu merupakan sebagai tempat tinggal. Sama saja kayak seperti kalau saya berikan contoh mobil. Mobil itu kan sebagai kendaraan transportasi. Nah, dari contoh itu kita bisa menyimpulkan bahwa benar denotasi ini itu makna sebenarnya dari sebuah kata itu. Dia tidak akan melebihkan atau melibatkan perasaan karena dia akan mengartikan dari sebuah kata itu sendiri. Nah, yang ketiga yang akan saya bahas yaitu hubungan konotasi dan denotasi. Kalau hubungan konotasi dan denotasi ini memiliki hubungan yang sangat erat. Denotasi merupakan makna dasar atau literal dari sebuah kata atau istilah, sedangkan konotasi merupakan makna tambahan atau emosi atau perasaan yang terkait dengan kata atau istilah tersebut. Kalau contohnya akan saya ambil dari kata rumah tadi. Denotasi dari kata rumah itu kan bangunan tempat tinggal ya. Nah, kalau konotasi dari kata rumah dapat berupa makna positif seperti kedamaian, kehangatan, atau kekeluargaan. Nah, contoh yang kedua yang tadi saya petik yaitu mobil. Denotasi dari mobil itu kan kendaraan ya, kendaraan transportasi. Nah, konotasi dari kata mobil tersebut yaitu bisa bermakna positif seperti kebebasan, kemewahan, atau status sosial. Baik dari penjelasan di atas, kita bisa simpulkan nih bahwa term merupakan simbol atau istilah yang menggambarkan hasil penalaran atau pemikiran logis. Term membantu kita menyampaikan konsep atau ide yang sistematis terhadap pendengar atau pembaca itu sendiri. Dengan memahami jenis-jenis term ini, dan hubungan antara konotasi serta denotasi, kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan berpikir secara logis. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu sesat pikir atau logical fallacy.
Pada dasarnya, sesat pikir ini atau logical fallacy ya, merupakan kesalahan dalam kita berpikir atau dalam kita berargumentasi yang dapat menyebabkan kesimpulan yang salah atau tidak valid. Gitu yang artinya, di mana kita sudah merasa nih bahwa argumen kita benar, nyatanya kalau ditelusuri lebih dalam lagi, jawaban yang kita berikan atau argumentasi yang kita berikan itu tidaklah benar atau bisa jadi tidak terlalu valid lah karena kita tidak adanya bukti, terpengaruh dalam emosi juga, terus takut dengan berpikir secara logika lebih dalam, bahkan kita hanya mengikuti orang lain tanpa berpikir lebih lanjut gitu. Nah, kalau contoh dari sesat pikir ini ada tiga. Dia ada tiga jenis, yaitu contoh dari sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Baik, kalau untuk yang pertama kita akan membahas tentang contoh sesat pikir formal. Sesat pikir formal ini merupakan kesalahan dalam struktur argumen atau silogisme. Contohnya, non sequitur, yaitu kesimpulan yang tidak terkait dengan premis. Contoh, misal, saya suka makanan pizza, jadi saya pasti suka bermain sepak bola. Dari situ aja kesimpulannya sudah berbeda kan. Tidak semua orang yang bermain sepak bola suka dengan pizza. Tapi kenapa dia bisa menyimpulkan dia suka makan pizza, jadi dia juga pasti akan suka bermain sepak bola. Nah, yang kedua itu undistributed middle, yaitu kesalahan dalam menggunakan kata semua atau tidak ada dalam argumen. Contohnya, semua dokter adalah orang yang baik. Jadi, dokter X pasti orang yang baik. Nah, di sini juga kita bisa menyimpulkan ya, bisa aja tidak semua orang itu adalah dokter dan tidak semua orang baik itu adalah dokter. Gitu. Yang ketiga yaitu affirming the consequence, yaitu kesalahan dalam menganggap bahwa konsekuensi dari suatu peristiwa adalah penyebabnya. Nah, contohnya, jika saya tidak belajar, maka saya tidak akan lulus. Saya tidak lulus, jadi saya pasti tidak belajar. Jadi kesimpulan-kesimpulan seperti ini itu yang menyebabkan kesalahan dalam struktur argumen atau silogisme. Jadi dari mana awal dia mengucapkan dan dia menyimpulkan itu tidaklah logis atau bisa dibilang itu strukturnya ada kesalahan struktur di situnya. Nah, baik yang kedua itu sesat pikir verbal, yaitu merupakan kesalahan dalam penggunaan kata-kata atau bahasa. Contohnya, ambiguity. Ambiguity itu merupakan penggunaan kata yang ambigu atau memikir makna ganda. Contohnya itu seperti saya akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang akan hadir di pesta ini. Pertanyaannya, apakah hadiahnya untuk semua orang atau hanya untuk satu orang? Nah, di situ kan dia tidak ada menuliskan kata-kata yang pasti ya. Dia hanya di sana memberikan kalimat yang ambigu, yang tidak jelas sebenarnya ini ditujukan kepada siapa gitu. Nah, terus yang kedua ada equivocation, merupakan penggunaan kata-kata yang memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Contoh, saya suka bermain game, tapi saya tidak suka bermain game. Tapi saya tidak suka bermain game atau kartu. Pertanyaannya, apakah game yang dimaksud adalah game video atau game papan? Nah, di situ kan dia tidak akan memberikan kejelasan juga ya. Jadi di sini bisa aja kayak dia itu maknanya itu berbeda dengan konteksnya gitu. Terus yang ketiga juga ada slippery slope, yaitu mengklaim bahwa suatu tindakan akan menyebabkan konsekuensi yang buruk tanpa bukti yang cukup. Jadi contohnya itu jika kita memperbolehkan pernikahan sejenis, maka kita akan memperbolehkan pernikahan dengan hewan juga. Nah, di situ kan tidak jelas ya. Yang dimaksud sejenis itu antara manusia dengan manusia kah, atau antara manusia dengan hewan, atau antara manusia dengan yang lainnya. Baik, yang ketiga ada sesat pikir material. Sesat pikir material ini merupakan kesalahan dalam menggunakan fakta atau data.
Nah, contohnya itu ada ad hominem, yaitu menyerang pribadi seseorang yang tidak relevan dengan topik diskusi. Jadi itu contohnya itu kayak seperti kamu tidak bisa membicarakan tentang ekonomi karena kamu tidak pernah kuliah. Sama saja kayak seperti misal ada suatu marketing yang berjualan atau menawarkan haji kepada customernya, tetapi dia belum berhaji. Nah, sama aja tuh. Apakah di sini konteksnya dia tidak boleh menawarkan karena dia belum berhaji? Nah, gitu. Nah, terus yang kedua juga kita ada contohnya straw man, yaitu menggambarkan argumen lawan dengan cara yang salah atau tidak akurat untuk memudahkan serangan. Contohnya itu kayak seperti kamu ingin membangun jalan tol, itu berarti sama aja kamu ingin menghancurkan lingkungan gitu. Terus yang ketiga, false dilema, yaitu menyajikan hanya dua pilihan padahal ada pilihan lain. Jadi kayak seperti kamu harus memilih antara menjadi dokter atau pengacara, tidak ada pilihan lain. Jadi memang hanya menegaskan dua pilihan, tidak dikasih dengan pilihan lain. Kita harus memilih antara salah satu dari antara dua pilihan tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya gimana sih cara menghindar sesat pikir itu? Cara menghindari sesat pikir, kita harus selalu berpikir kritis, terus mencari bukti yang cukup dan valid. Terus juga kita harus menghindari emosi dalam berargumentasi, mengakui keterbatasan pengetahuan, serta kita harus lebih berlatih berpikir logis dengan mempelajari contoh-contoh sesat pikir dan berusaha untuk menghindari dalam berpikir dan berargumentasi gitu. Jadi di sini bisa kita di sini sudah selesai saya menerangkan dengan mata kuliah logika dengan 2 poin, yaitu Trump serta logika falasi atau sesat pikir. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.